Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 269, Pesta Bayi. Jordan tidak memiliki pemikiran yang sama dengan Elle, tetapi dia penasaran mengapa Elle memiliki pemikiran seperti itu. Jordan bertanya, menurutmu mengapa orang itu akan datang ke sini lagi? Elle juga bersikap cukup terus terang. Mungkin karena kebiasaan. Dulu, dia pasti sering mampir saat kamu tidak di rumah. Dia pasti sudah terbiasa memasuki kompleks perumahan dan memanjat masuk lewat jendela. Dia pasti sangat percaya diri saat datang lagi, bukan? Jordan merasa analisis Elle sangat masuk akal. Villa itu mungkin tempat terbaik untuk memikat pria itu agar datang. Seperti kata pepatah, tempat paling berbahaya adalah tempat paling aman, sehingga pria tersebut pasti berpikir demikian. Yordania telah mengirim orang untuk memeriksa rekaman kamera pengintai, tetapi tidak mungkin lagi menemukan rekaman dari 10 bulan yang lalu karena sudah tertutup oleh rekaman baru. Menurut Pablo, pengawal dan penjaga villa telah diganti pada paruh pertama tahun lalu. Oleh karena itu, mungkin sangat sulit untuk menemukan pria itu melalui metode umum. Setelah mengusir Elle, Jordan langsung menelepon Hailey. Jordan bertanya, "Halo, Hailey, kamu di mana?" Hailey berkata, "Saya di New York City. Chaiden dan saya baru saja menandatangani surat cerai. Bajingan itu benar-benar pelit. Awalnya dia setuju memberi saya $50 juta, tetapi dia mengingkari janjinya. Saya sudah menikah dengannya selama 10 bulan, dan dia bahkan tidak memberi saya sepeser pun." Jordan sebenarnya cukup senang saat mendengar nada suara marah Hailey. "Ini konsekuensi yang pantas kau terima, Hailey Camden. Menikahlah dengan pria tinggi, tampan, dan kaya sesuai keinginanmu. Menikahlah dengan Chaiden Husli. Selingkuhlah dan khianati aku. Apa yang akhirnya kau dapatkan hari ini? Kamu pantas mendapatkannya." Hailey berkata sambil terisak, "Jika aku tahu lebih awal, aku tidak akan menceraikanmu saat itu. Aku tertipu tahun lalu karena omongan manis Chaiden." Jordan tidak ingin mendengar sisa perkataan Hailey. Sebaliknya, ia bertanya, "Kapan kamu kembali ke Orlando?" Hailey berkata, "Aku akan kembali sekarang. Aku tidak ingin kembali ke tempat kumuh ini lagi." Jordan berkata, "Tidakkah kau ingin tinggal di Rose Garden Villa? Bawa anak-anak ke sini saat kau kembali." Hailey tiba-tiba menjadi sangat bersemangat, dan dia berseru, "Ah, benarkah? Apakah kamu akhirnya setuju untuk membiarkanku tinggal bersamamu? Terima kasih, Jordan. Aku tahu kamu masih mencintaiku. Aku bersumpah mulai hari ini dan seterusnya, aku hanya akan mencintaimu selama sisa hidupku. Aku tidak akan pernah." Melihat betapa gembiranya Hailey, Jordan dengan panik berkata, "Kamu salah paham. Aku tidak akan tinggal bersamamu. Aku akan tinggal di tempat lain. Kamu bisa tinggal di sini sendirian." Oh. Hailey tetap gembira menerima berita itu, meskipun Jordan tidak tinggal bersamanya. Pasalnya, ia merasa masih ada kemungkinan bagi mereka berdua untuk berbaikan karena Jordan masih bersedia mengizinkannya tinggal di rumahnya bahkan setelah kejadian itu. Akan tetapi, Hailey terlalu banyak menafsirkannya. Alasan dia membiarkan Hailey kembali ke Rose Garden Villa adalah karena dia ingin menggunakannya untuk memikat pria itu. Jordan punya firasat bahwa pria itu pasti akan muncul. Seminggu pun berlalu. Saat itu tanggal 1 Maret. Di Hotel Marriott pukul 11 pagi. Itu adalah hotel yang sama tempat Diana mengadakan pesta ulang tahunnya yang ke-80. Hari ini, keluarga Camden mengadakan perayaan lain di sini, pesta menyambut kelahiran bayi kembar Hailey. Keluarga Camden menghabiskan banyak uang untuk menyewa seluruh hotel, termasuk lobi, dan semua lantai, untuk mencegah orang-orang yang tidak relevan muncul. Namun, pemandangan hari ini sangat berbeda dari pesta ulang tahun Diana tahun lalu. Tahun lalu, ketika Diana merayakan ulang tahunnya yang ke-80, itu adalah acara meriah yang dihadiri semua pengusaha terkenal di Orlando. Semua meja saat itu penuh. Hailey telah meminta cerai dari Jordan saat itu, jadi suasananya sangat meriah. Hari ini, tempat itu relatif kosong. Selain kerabat keluarga Camden yang menempati 2 meja, meja-meja lainnya semuanya kosong karena tidak ada tamu undangan yang muncul. Diana tak kuasa menahan diri untuk tidak mendesah, "Aduh, kapan kita pernah kedatangan tamu yang begitu sedikit di pesta perayaan kita?" Jika lelaki tua itu melihat ini, dia pasti tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. "Hailey, bagaimana kamu bisa menyamai usaha kakekmu?" Sambil menggendong bayi Jordan dan memperhatikan Leah yang sedang berada di kereta dorong, Hailey membalas ketika dia mendengar keluhan Diana. "Nenek, bisakah nenek berhenti mengeluh tentangku? Ketika aku menikahi Chaiden sebelumnya dan membantu meningkatkan kekayaan bersih keluarga kami hingga hampir 4 miliar, bukankah nenek selalu memujiku karena menikahi pria yang tepat? Jika kau ingin mengatakan bahwa aku buta dan punya penilaian yang buruk, kau harus mengatakan hal yang sama kepada semua orang di keluarga kita."
Tak seorang pun dari kalian tahu bagaimana menghargai Jordan. Pada saat ini, Herman berteriak kesal, bajingan. Bagaimana kau bisa berbicara dengan nenekmu seperti itu? Siapa yang kau sebut buta? Elle dan Drew sudah lama menyadari bahwa Jordan berbeda dan bahkan membangun hubungan baik dengannya. Kemarin, mereka bertiga bahkan bermain game bersama. Elle berkata, ya, saya memainkan peran pembantu, dan saya melekat pada avatar permainan Jordan. Kami bahkan memenangkan beberapa permainan. Hailey tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Benarkah? Hubungan kalian sangat baik, tapi maaf, aku yang melahirkan putra Jordan. Mendengar kata-katanya, Elle tidak bisa tertawa lagi. Pada saat itu, tiba-tiba ada sosok yang berjalan mendekat. Seorang tamu telah tiba. Diana bersemangat. Saat itu, keluarga Camden berada di ambang kebangkrutan. Semua proyek yang mereka garap dihentikan, dan mereka bahkan tidak punya cukup uang untuk membayar gaji karyawan. Bisa dikatakan mereka pun sedang lesu sehingga tidak ada seorang pun yang mau hadir sama sekali. Orang ini sangat familiar. Orang yang berbicara bukanlah salah satu dari keluarga Camden, tetapi Jordan. Saat ini, Jordan juga berada di hotel ini, tetapi dia berada di kamar pribadi di lantai atas. Dia sekarang sedang melihat pemandangan di lantai pertama melalui kamera. Salvatore, yang berada di samping, berkata, bukankah itu Rian Dun, mantan agen umum layanan pesan antar makanan Ubreas? Ya, ini Rian Dun. Jordan juga teringat pada Rian Dun, dan dia tidak bisa tidak mengingat bagaimana dia menyuruh Rian Dun melepas seragam kerjanya di depan semua orang di sini setahun yang lalu. Setelah itu, ia kehilangan hak menjadi agen umum karena ia telah menyinggung Jordan. Sekarang setelah mereka bertemu lagi, Rian tampaknya telah kehilangan kejayaannya dan sekarang seperti seorang penjahat. Hai, apakah itu Anda, Tuan Dun? Herman langsung mengenali Rian Dun. Rian yang sedikit mabuk berkata sambil tersenyum, haha, sudah lama ya. Tuan Camden. Tempat itu sangat sepi, dan keluarga Camden cukup senang karena Rian datang hari ini. Mereka segera memintanya untuk duduk. Tuan Dun, cepatlah duduk. Anda ingin minum apa? Benedict menyapa. Rian berseru dengan ekspresi jijik, aku di sini bukan untuk menghadiri pesta perayaanmu, tapi untuk melihat bagaimana kalian telah mempermalukan diri sendiri. Aku tidak pernah menyangka keluarga Camden, keluarga papan atas di Orlando, suatu hari akan berakhir seperti ini juga. Jika bukan karena ingin membantu kalian tahun lalu, saya tidak akan menyinggung Tuan Stelle dan berakhir dalam situasi ini hari ini. Kalian pantas mendapatkannya. Pada saat itu, Hailey tiba-tiba menurunkan bayinya, bangkit dari tempat duduknya, dan berjalan ke arah Rian Dun yang mabuk. Dia lalu menamparnya dengan keras.